Jeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Dinas Kesehatan Provinsi Bali menemukan 43 kasus. 1 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Kematian mahasiswa asal Medan di kamar kos akhirnya terkuak. Polisi memastikan kematian mahasiswa tersebut akibat bunuh diri. Sejumlah mal dan hotel di Kuta sudah memajang pernak-pernik Natal dan Tahun Baru. Dinas Kesehatan Provinsi Bali sejak Desember tahun ini telah menemukan 43 kasus COVID dan 1 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Inyoman Gede Ano mengatakan kemunculan kasus COVID-19 di Bali terjadi kendati peningkatan kewaspadaan sudah dilakukan di fasilitas kesehatan. Sejak awal Desember hingga Selasa pekan lalu, jumlah kasus positif COVID-19 terkonfirmasi sebanyak 43 kasus yang tersebar di 6 kabupaten kota, yakni Kabupaten Jembrana 6 kasus, Badung 16 kasus, Gianyar 3 kasus, Karangasem 9 kasus, Buleleng 1 kasus, dan Kota Denpasar 8 kasus, dengan kematian sebanyak 1 orang dari Kota Denpasar. Di Bali juga ditemukan kasus COVID, itu pun ditemukannya karena kita lagi meningkatkan kewaspadaan sesuai dengan edaran dari Kementerian Kesehatan. Kita meningkatkan kewaspadaan untuk seluruh dinas kesehatan di kabupaten kota di Bali, seluruh rumah sakit kabupaten kota di Bali, seluruh puskesmas, klinik. Maka pasien-pasien yang ada di rumah sakit, yang belum berobat di rumah sakit, ada yang operasi, ada yang berobat secara kasus mungkin dia punya penyakit apa, pada saat dia di rumah sakit pas ditemukan ada gejala batuk pilek, itu diperiksalah PCR. Karena ini untuk meningkatkan kewaspadaan, dan kebetulan ada beberapa kasus pasien yang positif. Kadiskas juga mengimbau kepada warga agar tidak panik dan tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga mengimbau warga yang belum memperoleh vaksin dosis ketiga atau booster pertama agar segera mendaftar untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Untuk mengantisipasi penularan penyakit pneumonia yang merebak di Cina, PT PLN memperketat pengawasan lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Benoa Denpasar. Selain protokol kesehatan, PT PLN saat ini menyiapkan ruang isolasi di setiap kapal penyeberangan. Petugas kesehatan akan merawat penumpang di ruang isolasi jika terindikasi terkena pneumonia. Sebagian besar penumpang dari Pelabuhan Benoa ke Labuan Bajo NTT adalah wisatawan asing yang hendak berlibur. Menyangkut virus COVID terutama, sesuai arahan dari manajemen, dan kami PT PLN sudah mempunyai protokoler tersendiri untuk penanganan hal tersebut. Dan di atas kapal juga kami memiliki tenaga kesehatan, ruang poliklinik dan ruang kesehatan, dan juga ruang isolasi di atas kapal. Jadi sudah melakukan bentuk antisipasi terhadap hal itu ya? Untuk kesiapan antisipasi, PT PLN sudah siap Bapak untuk protokol kesehatan. Selain wabah pneumonia, meningkatnya kasus COVID-19 juga menjadi perhatian serius industri pariwisata di Bali. Pemilik hotel dan penginapan di Kabupaten Karangasem berencana akan kembali menerapkan protokol kesehatan bagi pengunjung untuk menangkal agar COVID-19 tidak meluas. Sisi agak mengkhawatirkan ini isu COVID yang kembali merebak di negara-negara ASEAN, dan juga katanya di Jakarta udah nyentuh angka 400-an. Ada wacana ataupun informasi pemberlakuan penggunaan masker di airport, pembatasan segala macam ya,
ini juga agak mengkhawatirkan bagi kami. Mudah-mudahan tidak berdampak yang signifikan atau mengkhawatirkan. Ya, sehingga kita melalui tahun ini sama seperti 2022 sangat bagus, fenomenal setelah kebangkitan COVID di new era. Pandemi COVID-19 yang terjadi 3 tahun lalu memukul industri pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Peristiwa ini membuat banyak pengusaha di sektor pariwisata trauma dan berharap tidak terulang kembali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar. Meskipun isu wabah pneumonia kini merebak di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia, namun tidak membuat wisatawan di Pantai Kuta khawatir. Hingga saat ini, Pantai Kuta tetap ramai dengan wisatawan baik dari mancanegara maupun domestik, karena Pantai Kuta selalu menjadi pilihan bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Selama ini orang Indonesia cukup tough ya untuk bisa menjaga diri, selain bisa menjaga diri tapi juga bisa melihat orang-orang sekitar. Jadi kepedulian itu adalah nomor 1 sih menurut saya. Jadi nggak perlu takut sama tempat wisata, nggak perlu takut sama virus, nggak perlu takut sama pneumonia juga, tapi juga tetap harus waspada sih menurut saya. Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita karena itu sangat penting bagi kita. Ya. Jadi intinya Mas sudah menjaga kesehatan itu ya cukup Mas ya? Sudah. Berarti tidak khawatir ya tentang adanya wabah itu Mas? Tidak khawatir. Wisatawan umumnya yakin bakteri pneumonia tidak menyerang tubuh mereka karena sudah menjaga kondisi kesehatan mereka di lokasi. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.